Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair jami'an. Ahlan wa sahlan di video ta'alumil yaum. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di video pembelajaran hari ini. Pada hari ini, kita akan mempelajari materi baru mengenai masa kejayaan Islam yang dinantikan kembali. Tetapi, sebelum lanjut memahami sejarah kejayaan Islam, saya akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada materi kali ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3, yaitu yang pertama, diharapkan siswa mampu mengakui bahwa nilai-nilai Islam dapat mendorong kemajuan kejayaan Islam yang dinantikan kembali. Yang kedua, bersikap rukun dan kompetitif dalam kebaikan sebagai implementasi dari nilai-nilai kejayaan Islam yang dinantikan kembali. Dan yang ketiga, menelaah dan menyajikan kaitan antara perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan dengan prinsip-prinsip yang mempengaruhinya. Adapun outline pembahasan kita pada materi ini yaitu yang pertama, periodisasi sejarah Islam, yang kedua, kemajuan Islam pada periodisasi klasik, yang ketiga, tokoh-tokoh kejayaan Islam, dan yang keempat, bukti kejayaan Islam. Adapun pada yang pertama ada periodisasi sejarah Islam. Periodisasi sejarah Islam menurut Harun Nasution dibagi menjadi 3, yaitu periode klasik pada tahun 650 sampai 1250 Masehi, yang kedua periode pertengahan yaitu pada tahun 1250 sampai dengan 1800, dan yang ketiga periode modern yaitu 1800 sampai dengan sekarang. Nah, periode klasik ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu masa kemajuan Islam atau disebut juga dengan fase ekspansi dan integrasi, yaitu pada tahun 650 sampai 1000 Masehi, dan yang kedua fase disintegrasi pada tahun 1000 sampai 1250. Pada periode pertengahan juga dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase kemunduran pada tahun 1250 sampai dengan 1500, dan fase yang kedua yaitu fase munculnya 3 kerajaan besar, yaitu pada tahun 1500 dan 1800. Pada kesempatan kali ini, yang akan kita bahas adalah periodisasi sejarah Islam pada fase periode klasik, di mana pada fase ini berdiri 2 kerajaan besar yang berpengaruh pada masa kejayaan Islam, yaitu dinasti Bani Umayyah dan dinasti Bani Abbasiyah. Dinasti Umayyah berdiri pada tahun 661 Masehi di Damaskus. Pendirinya yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb. Pada masa ini, kekuasaan Islam sangat luas, termasuk Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Irak, Jazirah Arab, Persia, Pakistan, Afghanistan, dan lain sebagainya. Selain berhasil memperluas wilayah, dinasti Umayyah juga banyak melakukan perkembangan di bidang pembangunan dan ilmu pengetahuan. Tokoh-tokoh intelektual pada dinasti Umayyah diantaranya Al-Khalil bin Ahmad, Sibawayh Hasan al-Basri, dan Ibnu Syihab az-Zuhri. Sementara dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah as-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas dan berlangsung pada tahun 750 sampai dengan 1258 Masehi. Dinasti Abbasiyah berdiri setelah memenangkan pertarungan dengan dinasti Umayyah. Dapat dikatakan bahwa pada masa ini umat Islam berada pada puncak daya cipta, penalaran, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi referensi peradaban Barat. Tidak hanya itu, rumah sakit juga didirikan dengan menggunakan kekayaan negara. Begitu juga pendidikan kedokteran, farmasi, perpustakaan, dan pusat penerjemah. Terdapat tokoh-tokoh intelektual pada masa dinasti Abbasiyah dengan menguasai berbagai bidang, diantaranya yaitu dalam ilmu filsafat
terdapat Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Bajjah, Ibnu Qulail, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan Ibnu Rus. Sedangkan pada bidang kedokteran terdapat Jabir bin Hayyan, Huraim bin Ishaq, Tobit bin Qurra, Ar-Razi atau Razis. Sedangkan di bidang matematika terdapat Umar Al-Faruq dan Al-Khwarizmi. Lanjut di bidang astronomi terdapat Al-Farazi, Al-Ghatani, Abu Wafa, dan Al-Farghani. Sedangkan dalam ilmu tafsir terdapat Ibnu Jasrir At-Tabari, Ibnu Atiyah Al-Andalusi, As-Suda, dan Muhammad bin Ishaq. Terakhir, dalam ilmu hadis terdapat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, dan At-Tirmidzi. Selanjutnya yaitu faktor-faktor kemajuan sejarah Islam. Di sini ada 3 faktor yang mempengaruhi kemajuan sejarah Islam, di antaranya faktor internal, faktor eksternal, dan gerakan ilmiah. Nah, di faktor internal ini terdapat 4 faktor. Salah satunya yang pertama keistiqomahan dan konsistensi umat Islam terhadap ajaran Islam. Yang kedua, Islam sendiri mengajarkan kepada umatnya untuk terus maju. Yang ketiga, Islam yang merupakan agama rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Dan yang terakhir, keseimbangan yang ada dalam Islam, yakni penyebaran atau dakwah yang tujuannya untuk dunia dan juga akhirat. Sementara faktor kemajuan sejarah Islam dalam gerakan ilmiah yaitu menjalankan ajaran Islam yang ada dalam Al-Quran dengan maksimal. Yang kedua, menerapkan isi hadis dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, hadis tentang menuntut ilmu yang mengajarkan kita agar terus belajar walaupun hingga ke negeri Cina. Yang ketiga, mengembangkan ilmu agama Islam secara sungguh-sungguh, mempelajari ilmu filsafat Yunani untuk mengembangkan ilmu pengetahuan umum, sehingga ketika itu muncul ulama fikih, tauhid, hadis, dan ilmu sains, matematika, kimia, fisika, optik, geografi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, adanya ulama yang berpegang teguh pada prinsip sehingga menolak untuk menjadi pegawai pemerintah. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu adanya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan, misalnya Persia dalam ilmu pemerintahan dan Yunani dalam ilmu filsafat. Dan yang kedua, gerakan terjemahan yang terjadi pada periode klasik ini dilakukan dengan berkesinambungan. Dampaknya juga sangat terlihat, yaitu pada perkembangan ilmu pengetahuan umum, utamanya di bidang kedokteran, kimia, filsafat, sejarah, dan astronomi. Selanjutnya yaitu bukti kejayaan Islam. Di sini terdapat berbagai bidang yang menjadi bukti kejayaan Islam, di antaranya yang pertama di bidang kemiliteran. Nah, di bidang kemiliteran ini dilakukan pelatihan militer sebagai bentuk untuk penguasaan wilayah, dan pada saat itu juga dibentuk suatu keterangan dan keamanan atau yang disebut dengan Dewan Maujudi yang bertugas untuk mengatur organisasi-organisasi militer yang berhubungan dengan kemiliteran. Kemudian di bidang administrasinya dibentuk sebuah dewan kearsipan yang bertugas untuk mengurus surat menyurat yang berhubungan dengan kenegaraan. Selain itu dibentuk pula dewan pengawas untuk mengawasi dan menyelidiki pekerjaan mengenai administrasi kenegaraan. Selanjutnya di bidang budaya dan seni. Banyaknya budaya yang dikuasai Persia dan bahasa Arab, seperti salah satu contohnya yaitu bahasa Arab yang diresmikan menjadi bahasa negara yang dikuasainya. Selain itu, banyaknya bangunan-bangunan yang bercorak Islam. Selanjutnya di bidang ekonomi, banyak berbagai komunitas yang dikuasai oleh pedagang Islam. Dan selain itu juga dibentuk mata uang yang terbuat dari emas atau yang disebut dengan dinar. Sedangkan di bidang sosial dibentuk 2 kelas, yaitu kelas khusus dan kelas umum, di mana kelas khusus ini diisi dengan para petinggi seperti khalifah,
anggota tentara, para bangsawan, dan pegawai istana. Sementara kelas umum diisi dengan pedagang-pedagang, seniman, para pujangga, para tukang, saudagar, dan sebagainya. Kemudian, untuk mengadili kedua kelas tersebut, maka dibentuk suatu badan negara. Jadi, kedua golongan kelas tersebut bergabung untuk melayani berbagai golongan masyarakat di negara tersebut. Selanjutnya yaitu di bidang pendidikan, dengan didirikannya Bait Al-Hikmah yang menjadi pusat pembelajaran seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu tasawuf, dan lain sebagainya. Kemudian, Bait Al-Hikmah ini dijadikan pula sebagai pusat penerjemahan. Itu dia pembahasan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat dipahami dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan lainnya. Thanks for attention. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.